Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang menggenggam kehidupan kita sekaligus menggenggam kematian kita. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini walaupun kita mendapatkan gempuran berita tentang congorna corona ya, Insya Allah ya, ibu bapak masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang insya Allah sangat Allah berkahi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan hadirnya virus ini tidak mengundurkan langkah kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ada yang sebagian orang ketakutan menghadiri majelis ilmu seperti ini, katanya takut terjadi penularan. Tapi ke pasar masih semangat, ke mall masih menggebu gitu ya. Justru mungkin kalau kita lihat hadis ya tentang majelis ilmu, salah satu faedah bagi orang yang menghadiri majelis ilmu itu diberikan rahmat oleh Allah. Salah satu rahmat Allah itu kan penjagaan ya. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis ilmu justru kita dijauhkan dari virus corona ini. Virus ini makhluk Allah ya. Dia akan hinggap di tubuh siapapun atas izin Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, nanti ini juga tempat yang mustajab ya Bu ya, waktu dan tempat yang mustajab untuk berdoa. Monggo sambil mendengarkan kajian dalam hati berdoa ya. Insya Allah akan diaminkan oleh ribuan malaikat yang ada melingkupi kita saat ini. Insya Allah ini adalah saat ya, waktu dan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Apapun itu, monggo nanti masing-masing berdoa. Mungkin kita diawali dengan doa ya, masing-masing ya Bu ya. Silakan saya beri waktu untuk berdoa masing-masing dalam hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, Allahumma amin. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbaharui keimanan yang usang. Kita ini makhluk Allah yang spesial ya. Kita sebagai manusia itu diberikan oleh Allah 3 nafsu. Yang pertama adalah nafsu mutmainnah. Kemudian yang kedua adalah nafsu lawamah, dan yang ketiga adalah nafsu amarah. Nah, karena kita punya ketiga nafsu ini, maka kita itu memiliki potensi baik, juga memiliki potensi yang buruk. Sehingga ini akan mempengaruhi keimanan kita. Keimanan kita itu akan mengalami yang namanya fluktuatif. Apa itu Bu? Fluktuatif itu perubahan, naik turun. Nah, biasanya momentumnya ada momentumnya. Menikah, punya anak, itu biasanya akan menggerus keimanan kita sedikit demi sedikit. Bisa jadi misalnya rumah tangganya bermasalah karena kita mulai berpaling dari Allah. Padahal Allah itu maha pencemburu Bu ya. Jadi kenapa ketika gadis tenang-tenang saja, tapi ketika berumah tangga hidupnya bergejolak? Bisa jadi karena kita sedikit demi sedikit tanpa kita sadari kita mulai menduakan Allah, mulai berpaling. Malah dalam hati sih nggak niat, tapi realisasinya seperti itu. Misalnya ketika punya anak, mau sholat itu apa ya,
khawatir mau ninggalin anak, takut nangis. Ada dulu teman saya itu, dia mukim nggak dalam kondisi bepergian, tapi sholatnya selalu dijama. Saking khawatirnya sama anaknya, takut kalau dia sholat anaknya bangun. Padahal kan banyak cara gitu ya. Nah ini, atau mungkin ada bahkan yang cuti sholatnya. Kenapa anaknya pipis mulu? Takut najis kalau sholat. Astagfirullah. Jadi momentum itu ya, menikah dan punya anak itu menjadi momentum keimanan menjadi usang. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innal imana la yakhluqu fi jawfin ahadikum kama yakhluqu thawbu fas'alullaha ayyujaddadal imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman dalam hati salah seorang di antara kamu itu akan usang atau lusuh, seperti usang dan lusuhnya pakaian. Ya. Oleh karena itu mohonlah kepada Allah Ta'ala agar Dia memperbaharui iman dan hatimu. Ini hadis dari Tabrani, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan bahwa keimanan kita ini seperti pakaian yang akan mengalami namanya usang. Lusuh ya Bu ya. Kalau kita kan pakaian belum usang belum lusuh udah beli lagi, ganti lagi. Nah, kalau keimanan biasanya suka terlupa memperbaharuinya ya. Keimanan tentunya tidak bisa beli yang baru, tetapi diperbaharui sehingga terasa baru lagi, terasa ada girohnya. Nah, apa maksud dari hadis ini? Atau diantara yang dapat menyebabkan usang dan lusuhnya keimanan, ada beberapa sebab ya. Yang pertama adalah meninggalkan tilawah Al-Quran. Ketika masih gadis tahan ya Bu ya, 1 juz ikutan odos. Bahkan ada temennya yang berhalangan kalau di odos kan, oh saya yang gantiin ya. Jadi sampai lebih dari 1 juz. Atau bapak-bapak mungkin sebelum nikah sampai 3 juz sehari gitu ya Pak ya. Insya Allah gitu ya, Insya Allah. Nah, ketika sudah ada aktivitas lebih, mulai meninggalkan tilawah. Nah, ini akan menyebabkan usangnya keimanan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan melimpah kebaikannya, sedangkan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya. Subhanallah ya. Saya dulu pernah tinggal di Malaysia ya. Kita sewa rumah. Di sana rumahnya rumah kelamin disebutnya. Maksudnya rumah keluarga, rumah family gitu ya. Nah, sepertinya itu kampus itu asalnya bukit gitu Bu. Nah, pas kita masuk tuh kita udah mulai curiga ya. Kayaknya ini banyak jin, soalnya banyak ular, soalnya dilingkupi pohon-pohon besar gitu ya. Akhirnya sama suami pas malam pertama kita masuk ke situ, kita keliling baca Quran Bu. Jadi suami pertama di ruang tamu dulu ya, kita baca Quran bareng-bareng. Kemudian kan kamarnya ada 2. Kemudian di kamar 1, saya di kamar satunya lagi. Kemudian di dapur. Jadi kita keliling terus baca Quran ya. Dan itu terus kita lakukan setiap hari. Nah, alhamdulillah Bu, kami di situ 1 tahun lebih nggak pernah tuh nemu ular, nggak pernah. Paling ketemunya tikus. Iya, kalau tikus banyak. Kata saya nggak apa-apa. Justru kalau di rumah ada tikus berarti nggak ada ular. Kalau ada ular, tikusnya dimakan tikus. Dimakan ular berarti tikusnya nggak ada. Saya berpendapat seperti itu. Cuma memang di sekitar itu pohonnya tuh gede-gede gitu Bu. Memang itu habitatnya ular lah gitu ya. Nah kemudian karena kontrakan di situ naik, kemudian kami punya tawaran rumah yang lebih murah. Ini kita pindah. Nah pindah diisi oleh student dari Surabaya. Ya sudah akrab dengan saya, beliau yang ngisi di situ gitu ya. Nah kemudian 2 minggu dari situ, di sana kan suka ada taklim ibu-ibu gini ya. Kok orang tuh pada liatin saya gitu ya, liatin saya, terus bisik-bisik gitu terus gitu ya. Itu kenapa sih? Gitu ya? Ada apa gitu kan? Nah mereka nggak berani ngomong sampai kemudian teman yang dekat sama saya tuh cerita, Bu Meti, dulu di rumah itu pernah lihat ular nggak? Di mana? Ya di rumah itu, rumah G2 namanya. Nggak pernah. Emang kenapa? Ini si ibu ini sekarang lagi pulang. Kenapa? Dia sok di kamar mandi ada ular kobra. Iya, terus ternyata di kamar, saya jadi merinding. Di kamar yang saya letak si bayi itu ya Bu ya,
itu di belakangnya itu ada lubang ular. Di situ ular ngegulung, katanya bukan satu di tempat tidur. Saya sampai bengong, ya Allah, kok bisa gitu ya. Ternyata tadi ya, hikmahnya kita kalau jadi nggak usah takut, memang yang segitu ada. Cuma ketika kita membacakan Al-Quran maka akan diliputi oleh kebaikan, ya Bu ya. Ini buktinya. Benar Bu Meti nggak pernah lihat ular, nggak pernah lihat. Terus kalau ini raksasa nggak pernah. Saya mah tibra-tibra aja di situ gitu ya. Kadang seringkali suami saya lembur, kita cuma bertiga aja sama anak-anak, nggak masalah gitu ya. Ternyata dia cerita pernah ada penampakan buto ijo gitu, orangnya tinggi gitu ya, seperti yang di film kayak siapa, si Kentung, nah seperti itulah. Itu ternyata betul Bu, wujudnya seperti itu. Alhamdulillah kita nggak pernah lihat. Tentunya bukan karena kebaikan kita, tapi karena Al-Quran. Di sini ternyata betul, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan melimpah kebaikannya. Kemudian alhamdulillah seminggu sekali rumah kami itu didatangi oleh para TKW. Mereka belajar ngaji di rumah saya Bu. Jadi rumah saya itu kayak rumah kedua mereka. Kita belajar ngaji tuh kalau hari Minggu itu ada beberapa kelompok gitu. Ada beberapa kelompok ngaji di situ. Ya mungkin hikmahnya dari mereka baca Al-Quran di rumah saya, alhamdulillah yang begitu-begitu nggak ada. Nggak pernah saya lihat anaknya aja, nggak pernah. Tapi kenapa begitu kita pindah itu langsung pada brudul, pada masuk rumah, ya Allah. Yang paling serem tuh itu ya. Dia mau mandi, ternyata di paralon atas tuh ada melingkar aja ular kobra gede sekali. Sampai si ibu itu katanya nggak selesai Bu kuliahnya, sok berat, nggak balik lagi, takut gitu ya. Ini kenyataan. Kemudian yang kedua, jarang berzikir dan suka bermalas-malasan. Dalam sebuah hadis, dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Jadi dalam surat Az-Zariyat ya, Allah katakan, bizikrillah tatmainul qulub. Berzikirlah maka hatimu akan tenang. Hati tenang itu akan memancarkan keimanan. Nah, sebaliknya ketika kita jarang berzikir maka akan mempengaruhi keimanan kita, gitu ya. Bahkan di sini dikatakan orang yang tidak berzikir itu sedang menipu Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, sibuk dengan urusan duniawi. Sibuk dengan urusan duniawi. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia akan menginginkan lembah yang kedua. Seandainya ia memiliki dua lembah, niscaya ia akan menginginkan lembah yang ketiga. Tiada sesuatu yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, yaitu ketika kita masuk ke liang lahat. Maka Allah akan menerima tobat orang yang bertobat. Jadi kalau kita mengejar duniawi ini, itu nggak akan pernah puas, bahkan akan terus merasa dahaga ya. Tapi yang pasti akan semakin mengusangkan iman ya. Maka siapa Abdurrahman bin Auf kalau pulang berniaga itu selalu menangis. Kenapa? Karena takut hartanya itu membuat dia mencintai dunia. Semua kenikmatan ini akan mengurangi kenikmatannya di akhirat. Abdurrahman bin Auf selalu nangis. Kata istrinya, nggak usah nangis. Kalau bapak takut lah gitu ya, kalau abah takut, bagikan saja hartanya, bagikan lagi Bu. Besoknya jualan, datang lagi lebih banyak. Sampai pernah Abdurrahman bin Auf itu beli kurma busuk ya, beli kurma busuk dengan harapan dia rugi gitu loh Bu. Ternyata ada wabah, mungkin kayak sekarang mah corona gitu ya. Obatnya itu kurma busuk, sehingga naik, dicari banyak orang. Akhirnya tadinya Abdurrahman bin Auf berharap rugi, ini malah untung berlipat-lipat. Itu tanda orang yang dikejar-kejar rezeki. Jadi kalau kita ingin dikejar rezeki, mau Bu dikejar rezeki Bu? Jadi rezeki itu datang ke kita, ketok-ketok pintu, kita tidur langsung rekening tuh naik gitu. Mau Bu? Ikuti Abdurrahman bin Auf. Bagaimana caranya? Hambar terhadap dunia.
Jadi nggak ngejar, dia malah menghindar. Nanti rezeki datang. Nah itu, yang berat itu kan menghindar dari dunia itu ya Bu ya. Membuat hambar itu yang susah, ya kan? Kemudian yang berikutnya, keempat, cinta kepada pasangan dan anak-anak yang berlebihan. Kita mencintai pasangan, boleh tidak? Boleh ya, bahkan itu bagian dari ibadah. Mencintai anak-anak, boleh? Boleh sekali, bahkan dianjurkan ya. Bahkan itu termasuk ibadah. Tetapi tidak boleh berlebihan sampai menggeser kecintaan kita kepada Allah. Dan ingat, apabila kita mencintai selain Allah ya, secara berlebihan, maka akan Allah uji dari sisi itu. Misalkan terlalu mencintai pasangan, nanti ujian hidupnya dari pasangan. Terlalu cinta kepada anak, ujiannya di anak. Maka harusnya bagaimana? Biasa aja. Pak maaf ya, tidak bisa menerima cinta pertamaku gitu. Cukup cinta kedua. Kata suaminya, oh iya, kamu mau tahu cinta berapa dalam hatiku? Cinta keempat. Oh, ibu jangan ngamuk. Memang harus begitu. Kita nggak boleh berlebihan. Kenapa? Karena pasangan, anak nanti juga akan meninggalkan kita. Iya nggak? Ya Bu ya. Kenapa? Karena ini bisa melemahkan iman ya. Mungkin mau ada yang berat berangkat umroh Bu, uangnya sudah ada, bahkan ada yang ngongkosin, dia berat. Kenapa berat? Meninggalkan keluarga. Memang betul sih berat meninggalkan anaknya, terutama anak. Kalau ibu-ibu pasti kan prioritas hidupnya anak ya Bu ya. Apa-apa anak itu berat sekali meninggalkan anak. Ada yang sampai nggak mau umroh, nantilah umrohnya nanti aja. Padahal belum tentu umurnya sampai nanti gitu kan. Nah kemudian indikasi usangnya iman di hati. Indikasi itu ciri ya Bu ya. Ciri-ciri usangnya iman di hati. Yang pertama adalah bermalas-malasan dalam menunaikan berbagai amal kewajiban sesuai cara yang telah disyariatkan. Seringkali gitu ya Bu ya. Dengar azan, keheula tanggung mau closing, atau tanggung lagi masak, ada aja alasannya ya. Astagfirullah. Kemudian yang kedua, meninggalkan banyak amalan sunnah dengan dalih bahwa tidak akan dihisab terhadap tindakan meninggalkan amalan sunnah. Jadi ibadah sunnah itu seringkali kita abaikan karena kita berpikir yang wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan kita mendapat siksa. Terus kalau yang sunnah, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi kita memilih tidak apa-apa, padahal bukan begitu. Yang sunnah itu ketika ditinggalkan maka kita tidak mendapatkan pahala. Tidak disiksa, tapi kita tidak mendapatkan pahala, berarti rugi. Padahal manusia itu paling perhitungan, paling nggak mau rugi ya. Nah ketika sedikit demi sedikit meninggalkan amalan sunnah, padahal yang sunnah ini bisa menyempurnakan yang wajib. Kita bisa Bu jamin sholat 5 waktu kita sempurna, jamin nggak? Allahu Akbar, rokaat pertama lah khusyuk, rokaat kedua mulai ingat jemuran, oh iya benar kunci itu di situ ternyata, ingatnya lagi sholat, ya nggak? Bapak-bapak mungkin karyawan belum digaji, belum mikirin, banyak sekali gitu yang dipikirkan. Jadi yang ibadah nafilah atau ibadah sunnah itu bisa menutup ketidaksempurnaan ibadah wajib, sebenarnya begitu ya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan bacaan Al-Quran kecuali pada acara-acara seremonial yang mengharuskannya membaca Al-Quran. Ketika membacanya, ia tidak menghayatinya, tidak pernah menitikan air mata saat tilawah, tidak pernah terpengaruh dengan ayat-ayat dan rahmat dan azabnya. Bacaan Al-Quran yang dilakukannya hanya sebatas tenggorokan dan tidak pernah menembus hatinya. Ini salah satu cirinya. Jadi Al-Quran itu kan surat cinta ya dari Allah gitu kan buat kita. Kalau kita lagi jatuh cinta kan pingin sekali membaca surat-surat cintanya gitu kan. Nah kalau ciri keimanan kita sudah mulai pudar, kita nggak merindukannya lagi. Kita merasa biasa saja ketika tidak membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu banyak manfaatnya ya, banyak hikmahnya buat kita sebagai obat, petunjuk jalan dan lain sebagainya. Kemudian
Yang keempat, sangat jarang berzikir dan berdoa kepada Allah. Lisannya terasa keluh dan kaku untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir, sehingga baru sedikit berzikir dan berdoa ia segera akhirnya. Apalagi zaman sekarang ya Bu ya, ujiannya luar biasa. Setannya bunggelekan, wujud si hitam tipis itu setannya, ya kan Bu. Kalau pagi-pagi ibu yang pekerjaan rumah belum selesai, piring kotor masih numpuk, cucian baju masih numpuk, setrika baju yang belum disetrikakan menggunung, bukan lagi numpuk, lantai masih berceceran, anak-anak berangkat sekolah, tapi ibu pegang HP semuanya selesai Bu, ya nggak? Rasanya semua selesai gitu kan, asik aja kan liatin HP, bener kan, perasaan selesai. Tersadarkan ketika perut mulai melilit, oh ya ternyata saya belum masak, pas ke dapur ya Allah, pas ke rumah ribut. Padahal memang dari tadi memang belum selesai, tapi kalau udah megang itu kita terlenakkan. Itu ujiannya luar biasa, efeknya luar biasa. Kemudian yang kelima ya, melihat berbagai urusan dari sudut pandang dosa dan tidak adanya dosa untuk melakukannya. Akibatnya ia sering melakukan hal-hal yang makruh dan subhat karena ia menganggap bukan termasuk perbuatan dosa, sehingga demi sedikit ia mendekati yang haram dan akhirnya terjerumus dalam perbuatan dosa dan haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa terjerumus dalam subhat, ia akan terjerumus dalam hal yang haram. Nggak apa-apa, ini kan nggak dosa, cuma makruh, cuma subhat, terutama hal makanan ya Bu ya, hati-hati. Dalam hal rezeki, ini kan bukan termasuk riba, ini mah diragukan. Nah, mungkin uang-uang proyek yang nggak jelas dan lain sebagainya gitu kan. Kalau ibu-ibu mungkin nggak banyak proyek ya, kalau bapak-bapak nih yang dihadapkan dengan itu, ini meragukan tidak. Kalau kita berhati-hati ya itu lebih baik. Tetapi ketika kita mulai menikmati yang subhat, maka akan mudah terperosok pada hal yang haram.